modul 2 bisa ditanyakan di sesi Q&A. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari fisiologi. Nah, pada perhitungan di fisiologi ini, nanti kita akan mendapatkan apa aja? Nah, di sini kita nanti akan mendapatkan besar konsumsi energi dan besar persentase GVL yang dihasilkan oleh pekerja. Nah, untuk besar konsumsi energi sendiri itu nanti untuk mengkategorikan apakah yang dilakukan pekerja itu akan mengalami kelelahan atau tidak. Dan persentase GVL sendiri itu untuk mengerti apakah pekerjaan yang dilakukan oleh operator itu ringan atau tidak. Nah, oke. Pada data fisiologi ini, kegiatan fisik yang dilakukan itu yaitu mengayuh sepeda statis. Di mana dalam aktivitas mengayuh sepeda statis ini terdapat waktu 1 menit dan 3 menit. Nah, untuk jumlah operatornya sendiri itu ada 4, yaitu laki-laki ada 2 dan perempuan ada 2. Dan menyertakan nama operator, umur, berat badan, serta keterangan. Di sini saya yang pertama akan membacakan tabel dari pengolahan datanya. Misal, saya ambil pada waktu 1 menit. Nah, di setiap tabel itu terdapat laki-laki dan perempuan. Di setiap tabel laki-laki dan perempuan itu ada kolom sebelum dan kolom sesudah. Maksud dari kolom sebelum itu berarti operator itu belum melakukan pekerjaan mengayuh sepeda statis atau masih dalam waktu istirahat. Nah, kolom sesudah itu berarti operator itu sudah melakukan pekerjaan fisik mengayuh sepeda statis selama 1 menit. Di bawah kolom sebelum dan sesudah ini terdapat 3 kali percobaan. Nah, dengan artian itu setiap operator itu diberikan kesempatan 3 kali untuk melakukan pengayuh sepeda statis selama 1 menit. Nah, untuk angka di bawahnya ini itu berarti data atau hasil pengukuran sebelum melakukan pekerjaan mengayuh sepeda statis. Untuk yang sesudah, ini sama, berarti ini merupakan data yang diperoleh operator setelah melakukan pekerjaan mengayuh sepeda statis. Untuk perempuan pun juga sama. Datanya sebelum dan sesudah mengayuh sepeda statis. Untuk di kolom sebelum, ini kan jaraknya belum ada, karena belum melakukan pekerjaan mengayuh sepeda statis, jadi tidak ada jaraknya. Sedangkan di kolom sesudah, ini udah ada jaraknya, karena si operator itu sudah menempuh jarak tertentu selama 1 menit. Oke, jadi langsung saja kita akan mencari konsumsi energinya. Jadi kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Karena operator ini diberikan kesempatan 3 kali dalam mengayuh sepeda statis, maka kita akan mencari rata-rata dalam mengayuh sepeda statis dengan menggunakan sama dengan average. Kita blok data untuk percobaan pertama, kedua, dan ketiga pada laki-laki pertama. Lalu enter. Kita drag saja. Nah, ini
berarti ini rata-rata di laki-laki 1 pada sebelum mengayuh sepeda statis itu 101. Nah, selanjutnya untuk yang laki-laki 1 sesudah berarti sama-sama dengan average. Kita blok data di sesudah, lalu di enter dan di drag ke bawah. Nah, untuk jarak sendiri itu sama. Untuk laki-laki 1 kan untuk laki-laki untuk sebelum mengayuh sepeda statis itu kan belum ada jaraknya, berarti dikosongin. Nah, untuk yang sesudah berarti kita juga cari rata-ratanya sama dengan average. Kita blok datanya untuk 1, 2 dan kita drag ke bawah. Nah, ini didapatkan konsumsi energi rata-rata dari laki-laki sebelum mengayuh sepeda statis, sesudah mengayuh sepeda statis, serta jaraknya yang ditempuh. Nah, untuk perempuan pun sama, juga mencari rata-rata sebelum mengayuh sepeda statis, sesudah mengayuh sepeda statis, dan jaraknya dalam kurun waktu 1 menit. Nah, untuk kurun waktu 3 menit ini juga sama ya teman-teman. Untuk caranya, nah kita kan sudah memperoleh rata-rata dari laki-laki dan perempuan pada waktu 1 menit dan dalam waktu 3 menit. Setelah itu kita akan menghitung konsumsi energi atau energi yang dibutuhkan atau dihasilkan operator dalam mengayuh sepeda statis ini ya. Misal kita ambil contoh dalam waktu 1 menit. Oke, rumus EE sendiri atau energi ekspenditur atau bisa disebut dengan konsumsi energi itu nih bisa dilihat yaitu negatif 20,4022 plus ini bla 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 bla. Nah, untuk HR sendiri itu berarti kecepatan denyut jantung. Nah, kecepatan denyut jantung ini diperoleh dari perhitungan rata-rata yang telah kita hitung sebelumnya. Tuh. Nah, untuk W itu berarti bobot badan dari operator yang telah diketahui di awal. Nih, berat badan. Untuk A itu berarti usia dari operator. Nah, kita kan tadi mencoba untuk pada 1 menit. Nah, langsung saja berarti sama dengan negatif 20,4022 plus kurung buka 0,4472 dikali dengan HR. HR berarti HR itu pengeluaran energi. Jadi rata-rata untuk pengeluaran energi rata-rata laki-laki 1 dalam 1 menit. Ini sebelum ya. Sebelum berarti laki-laki 1 menit sebelum berarti yang ini. Oke, kita blok. Lalu kurung tutup dikurangin kurung buka 0,126 dikalikan dengan W. W itu bobot badan, berarti bobot badan laki-laki 1. Ya teman-teman. Selanjutnya kurung tutup. Lalu sini ditambah kurung buka 0,074 dikalikan dengan usia laki-laki 1 seperti ini. Kurung tutup lalu di enter. Nah, di sini sudah didapatkan konsumsi energi untuk laki-laki 1 sebelum mengayuh sepeda statis. Untuk konsumsi energi sesudah itu pun sama, hanya beda angkanya. Langsung kita copy aja. Kita copy.
gunakan yaitu untuk konsumsi energinya. Berarti sini kita ganti untuk yang sesudah. Laki-laki 1 waktu 1 menit sesudah, berarti yang ini. Lalu di enter. Nah, kita sudah mendapatkan konsumsi energi laki-laki 1 pada sebelum mengayuh sepeda statis dan sesudah mengayuh sepeda statis. Oke, selanjutnya kita mencari konsumsi energi. Nah, untuk konsumsi energi sendiri itu merupakan selisih antara pengeluaran energi sesudah dikurangin pengeluaran energi sebelum. Berarti sama dengan pengeluaran energi sesudah dikurangin dengan pengeluaran energi sebelum, langsung di enter. Oke, selanjutnya itu mencari persentase CVL. Nah, untuk persentase CVL sendiri itu adalah ilmu yang mengklasifikasikan denyut nadi operator dengan beban kerja dan dengan denyut nadi maksimal. Nah, ini dengan rumus seperti ini. Persentase CVL sama dengan 100 dikali denyut nadi kerja dikurangi denyut nadi istirahat dibagi dengan denyut nadi maksimum dikurangin dengan denyut nadi istirahat. Nah, untuk denyut nadi maksimum sendiri itu di sini untuk laki-laki itu dengan rumus 220 dikurangin umur dari operator laki-laki, sedangkan untuk yang perempuan itu berarti 200 dikurangi dengan umur dari operator perempuan. Oke, langsung saja. Jadi sama dengan kurung buka 2 kali pengeluaran energi sesudah dikurangin pengeluaran energi sebelum dikurung tutup dibagi dengan denyut nadi maksimum. Berarti untuk laki-laki ini 220 ya, berarti 220 kurung buka 2 kali 220 dikurangin usia laki-laki pertama, kita ini, lalu kurung tutup dikurangin dengan denyut nadi istirahat atau denyut nadi sebelum. Berarti ini sebelum kurung tutup dikali dengan 100%. Oke, langsung kita enter. Nah, udah didapatkan nilai persentase CVL-nya. Selanjutnya, untuk laki-laki 2, perempuan 1, perempuan 2 itu menggunakan cara yang sama seperti pada laki-laki 1. Nah, di sini untuk nilai KE dan nilai persentase CVL ini kita akan mengklasifikasikannya dalam tabel. Nah, untuk yang pertama yaitu nilai konsumsi energi. Nah, untuk nilai konsumsi energi ini dapat dilihat pada tabel klasifikasi beban kerja dan reaksi fisiologisnya. Berarti yang ini. Nah, pada laki-laki 1 itu didapatkan konsumsi energi sebesar 5,06. Nih, 5,06. Di sini ya. Nah, untuk 506 itu di sini kita menggunakan kilokalori. Nah, untuk kilokalori per menit ya tadi. Ini kilokalori per 1 menit. Berarti 5,06 itu masuk dalam ini. Masuk dalam ini ya, moderate. Jadi, pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki 1 itu masih sedang atau ringan gitu. Nah, untuk persentase CVL atau cardiovascular load itu kan ilmu yang
mengklasifikasikan beban kerja dengan denyut nadi operator maksimalnya. Nah, itu diklasifikasikan dalam ini beban kerja, diperoleh persentase CVL sebesar 3%. Berarti nih tidak terjadi kelelahan, atau untuk mengayuh sepeda statis pada laki-laki 1 itu tidak terjadi kelelahan. Untuk laki-laki 2, perempuan 1 dan perempuan 2 pun sama. Cara membaca tabelnya seperti itu. Nah, untuk waktu 3 menit sendiri itu juga sama. Nah, misal nih kita baca di 3 menit pada perempuan 2. Nah, pengeluaran kita baca untuk konsumsi energinya ya. Konsumsi energi untuk perempuan 2 pada waktu 3 menit itu 15,8. Berarti dia masuk dalam kategori unduli heavy atau sangat berat atau sangat susah ya. Jadi ini sangat untuk pekerjaan yang dilakukan oleh operator perempuan 2 pada waktu 3 menit itu sangat berat atau udah ya tidak boleh dilakukan karena sangat berat. Untuk konsumsi energi yang dilakukannya itu lebih dari 12,5, sangat berat. Nah, untuk persentase CVL-nya sendiri itu juga sama, dia kan 62%, berarti dia ini masuk dalam kerja dalam waktu singkat, berarti ini dia dikerjakan dalam waktu yang singkat karena udah terlalu berat kan, dalam konsumsi energi yang dilakukan tuh banyak gitu loh. Jadi untuk persentase CVL-nya harus dilakukan dalam waktu yang singkat gitu. Nah, setelah kita mendapatkan konsumsi energi dan persentase CVL dalam waktu 1 menit dan waktu 3 menit pada 4 operator, selanjutnya kita akan melakukan peringkasan data untuk memudahkan kalian nanti dalam menghitung di SPSS-nya. Oke, kita melakukan ringkasan data atau mencari kesimpulannya itu. Nah, di sini itu ada tabel jarak dan konsumsi energi. Nah, untuk tabel jarak dan konsumsi energi, di setiap tabel itu ada keterangan gender dan keterangan waktu. Gender dan waktu. Oke, kita langsung saja untuk ke jarak. Nah, untuk cara bacanya dari tabel jarak sendiri berarti ini jarak pada laki-laki 1 dalam waktu 1 menit itu berapa? Gitu. Nah, berarti ini jarak untuk laki-laki 1 dalam waktu 1 menit. Nah, kita pastikan saja. Sama dengan laki-laki 1 dalam waktu 1 menit. Berarti laki-laki 1 dalam waktu 1 menit. Ini jaraknya berarti ini. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya jarak laki-laki 1 dalam waktu 3 menit. Berarti sama dengan laki-laki 1 dalam waktu 3 menit. Ini ya, laki-laki 1 dalam waktu 3 menit nih. Berarti jaraknya 1483. Nah, begitupun yang lain dengan cara yang sama. Selanjutnya untuk yang kanan itu sama. Berarti laki-laki 1 dalam waktu 1 menit. Berarti ini kita copy. Kita paste aja.
Nah, selanjutnya untuk jarak laki-laki 2 pada waktu 1 menit. Berarti ini ya, laki-laki 2 dalam 1 menit. Berarti ini kita copy. Oke. Nah, ini udah didapatkan dari tabel ringkasan jarak. Selanjutnya untuk konsumsi energi, ini juga sama, berarti konsumsi energi yang dihasilkan oleh laki-laki 1 dalam waktu 1 menit, berarti sama dengan yang udah diringkas nih ya. Nih, konsumsi energi yang dihasilkan laki-laki 1 dalam 1 menit, berarti yang ini. Kalau enter, oke, yang lain pun sama. Nah, ini kan sudah didapatkan seperti ini. Setelah kita mendapatkan tabel ringkasan dari jarak dan konsumsi energinya, selanjutnya kita blok aja untuk kedua tabelnya. Lalu kita kopikan ke sheet uji T. Nah, di sini kalian bebas mau kopikan di mana. Ya, untuk mempermudah kalian aja dalam mengerjakan SPSS-nya. Nah, di sini sebenarnya kan udah ada nih tabel ringkasan dari untuk perhitungan data fisiologisnya. Namun di sini kan hanya konsumsi energi, jadi cuma yang sederhana saja. Nah, di sini ini terdapat variabel waktu terhadap jarak, gender terhadap jarak, waktu terhadap energi, gender terhadap energi. Nah, di sini dalam waktu dan gender itu kan ada 2, jadi kita di sini melakukan permisalan. Nah, untuk waktu 1 menit itu dimisalkan dengan angka 1, dan waktu 3 menit itu dimisalkan dengan angka 2. Untuk gender pun sama, untuk yang laki-laki itu dimisalkan dengan angka 1 dan perempuan dimisalkan dengan angka 2. Nah, nanti di sini juga kita akan menguji data fisiologis tadi dengan uji independent sample t-test. Nah, untuk uji independent sample t-test sendiri itu untuk mengetahui adakah pengaruh antara variabel yang digunakan dalam mengayuh beda statis tadi. Nah, jadi independent sample t-test itu lawan dari paired sample t-test yang telah kita pelajari sebelumnya. Untuk paired sample t-test itu kan datanya, sampelnya itu berpasangan. Kalau independent sample t-test itu datanya untuk sampelnya itu berdiri sendiri gitu. Nah, kita langsung kopikan saja nih untuk variabel waktu dan jarak. Berarti ini waktu dan jarak, kita copy, kita blok di sini, lalu kita pastekan. Nah, untuk gender dan jarak berarti ini kita blok, kita copy, lalu kita pastekan. Nah, untuk waktu dan energi pun sama. Berarti ini ya teman-teman, waktu dan energi. Kita blok, kita kopikan.
lalu kita pastekan. Nah, ini sama keduanya. Nah, untuk permisalannya sendiri, jadi ini tadi kita menggunakan waktu 1 menit dan 3 menit. Berarti 1 menit, 3 menit. Ya, berarti 1 menit itu 1. Ini 1 menit, 3 menit berarti 1, 2, 1, 2. Untuk gender, jadi di sini berarti laki-laki 1, laki-laki 2. Jadi laki-laki 1, laki-laki 2 berarti 1. Berarti 1, 1. Ya, 1 kan laki-laki 1 itu 4 kali, perempuan 4 kali. Nah, untuk konsumsi energi dan waktu berarti sama. Konsumsi energi dan waktu berarti 1 menit dan 3 menit. Berarti menggunakan permisalan yang 1, 2. Untuk gender dan energi tadi laki-laki 1, laki-laki 1 berarti laki-laki semua 4 kali, baru perempuan 4 kali. Oke, kita telah meringkas dari data yang akan kita uji di SPSS. Ya, langsung saja. Nah, kita misal ini kita ambil untuk sampel waktu dan jarak. Oke, kita buka SPSS-nya terlebih dahulu. Ke variable view. Nah, jadi kita kan tadi mau menganalisis tentang waktu dan jarak. Kita tulis saja waktu dan di bawahnya jarak. Nah, untuk waktu sendiri itu untuk desimalnya kita ganti 0 karena kan tadi kita menggunakan permisalan. Nah, untuk jarak itu tetap menggunakan 2 karena kita mau angka 2 di belakang koma itu tetap ada. Nah, untuk waktu pada bagian measure kita ganti dengan nominal karena kita menggunakan permisalan tadi untuk waktu 1 menit 1 dan waktu 3 menit itu 2. Nah, untuk di jarak itu kita menggunakan scale karena hanya berisi angka aja. Nah, di nominal jangan lupa pada values kita klik. Jadi kita isikan 1 itu tadi waktu underscore 1 menit. Kita add untuk hanya 2 waktu underscore 3 menit. Kita add lalu kita klik OK. Nah, kita langsung ke data view. Nah, ini kan udah ada waktu dan jaraknya. Kita kembali ke SPSS. Kita kopikan untuk variabel waktu dan jarak. Kita paste. Nah, di sini kan udah ada waktu 1 menit. Nah, setelah kita mendapatkan tabel rekapitulasi dari semua variabel yaitu waktu, jarak, gender jarak, waktu energi, dan gender energi, selanjutnya kita akan mengujinya dengan software SPSS. Nah, misalnya kita akan menguji pada variabel waktu dan jarak. Kita langsung buka SPSS-nya. Pada variabel view, kita tulis pada name, waktu, dan jarak. Nah, untuk desimalnya, untuk waktu, ini kita buat 0 karena tadi kita melakukan permisalan. Jadi, kita buat 0, dan untuk jarak, kita tetap
desimalnya 2 di belakang koma, karena hasilnya untuk angkanya tadi itu agar pada di belakang komanya masih ikut. Nah, untuk measure pada waktu, kita ganti dengan nominal karena kita menggunakan permisalan waktu 1 menit dan 3 menit. Untuk jarak, kita menggunakan scale. Untuk di waktu sendiri, kita ganti dengan, kita tambahkan 1, itu waktu underscore 1 menit. Kita add, dan untuk yang 2, itu waktu underscore 3 menit. Kita add, lalu kita klik OK. Selanjutnya ke data view. Nah, di sini itu udah ada kolom waktu dan jarak. Oke, datanya kita kembali ke Excel. Nah, kita kopikan untuk variabel waktu dan jarak. Copy. Dan ke SPSS. Lalu kita paste. Nah, di sini kan sudah diketahui waktu dan jaraknya ya, teman-teman. Nah, jadi misal nanti di sini itu masih dalam bentuk permisalan, masih dalam bentuk 1, 2, 1, 2. Nah, kalian bisa menggantinya ke ini. Langsung klik di ini aja ya. Biar untuk values-nya tuh muncul. Nah, selanjutnya setelah kita mengcopy datanya, lalu kita klik analyze, lalu compare mean. Nah, di sini kan kita masih menggunakan dari compare mean, jadi masih rata-rata. Nah, kita menggunakan nih independent sample t-test. Kita klik. Nah, di sini itu kan ada 2, itu test variabel dan grouping variabel. Nah, pada grouping variabel tadi kan kita menggrupkan itu pada bagian waktu ya. Nah, untuk waktu 1 menit dan waktu 3 menit. Jadi untuk grouping kita isi dengan waktu. Nah, di sini ini ada define group. Kita klik aja. Nah, kita di grup 1 kita isikan dengan angka 1, dan di grup 2 kita isikan dengan angka 2. Lalu continuous. Nah, misal ini kalian mau isi 2 di grup 1 dan 1 di grup 2 itu boleh, yang penting kalian paham. Lalu kita klik continuous. Jadi untuk jarak itu masuk ke tes variabel. Nah, setelah itu kita klik pada option. Nah, di option ini kita melihat confidence. Nih, level yang digunakan itu sudah 95% atau belum. Kalau sudah, kita klik continuous, lalu klik OK. Nah, di sini udah terdapat output dari independent sample t-test pada jarak dan waktu. Nah, ini kita menggunakan ini. Karena di sini tabelnya terlalu panjang, nah kita langsung bisa klik 2 kali. Nah, klik 2 kali ke pivot, lalu transpose row and column. Kita klik. Nah, lalu kita close aja. Nah, udah. Selanjutnya kita kopikan, copy, lalu ke Excel, kita pastekan aja. Oke, nah udah sudah diketahui ini output SPSS pada variabel waktu dan variabel jarak. Oke, kita nah, pada output SPSS ini itu kan terdapat equal variance assumed dan equal variable not assumed. Nah, ini tadi kan kita belum mengetahui dari data tersebut itu terdapat varian atau tidak. Nah, jadi ini untuk
Jadi equivariant assume ini terdapat varian, sedangkan equivariant not assume itu belum terdapat varian. Tuh. Nah, untuk mengetahui datanya homogen atau tidak, itu kita menggunakan Leuven test for equality of variance. Nah, ini dapat dilihat dari nilai sigmanya. Oke, kita langsung aja ya ke analisisnya. Nah, ini di hipotesis Leuven. Nah, hipotesis Leuven itu H0-nya berbunyi tidak ada variansi data antara waktu dan jarak yang dibutuhkan. Sedangkan H1-nya berbunyi terdapat variansi data antara waktu dan jarak yang dibutuhkan. Nah, oke, kita di sini pada Leuven kita melihat dari jika p-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Jadi p-value lebih dari alfa, berarti ya p-value-nya 0, oke, kita tulis di sini 0,077. Nah, 0,077 itu berarti kan lebih dari alfa, yang berarti H0 itu diterima. Dengan analisis berdasarkan Leuven's test for equality of variance yang dilakukan, diperoleh nilai p-value itu sebesar 0,077 dengan alfa sebesar 0,05, sehingga p-value itu lebih besar dari alfa, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada variansi atau data homogen. Nah, yang kedua yaitu analisis tentang hipotesis sample t-test. H0-nya berbunyi tidak ada pengaruh waktu terhadap jarak yang dibutuhkan, sedangkan H1-nya itu terdapat pengaruh waktu terhadap jarak yang dibutuhkan. Nah, untuk hipotesis sample t-test ini kita melihat di sini dua. Nanti kita lihat di sini. Nah, ini kan 0,00 dan 0,00. Nah, kita isikan aja di sini. Jadi 0,00. Nah, di sini, oke. Di sini untuk yang tadi kita menggunakan equivariant assume. Nah, untuk di uji T-nya nanti kita juga menggunakan yang menggunakan equivariant assume gitu, teman-teman. Nah, misalnya datanya itu tidak homogen, berarti kita nanti untuk highlight-nya itu kita juga menggunakan yang tidak homogen atau equivariant not assume. Nah, di sini itu kan udah dianalisis, berarti berdasarkan analisis Leuven test, data di atas itu tidak memiliki variansi data atau datanya homogen, yang berarti p-value t-test diambil dari tabel equivariance assume sebesar 0,00. Nah, dengan alpha sebesar 0,025 karena ini tadi two-tilet. Nah, sehingga p-value itu kurang dari alpha. Nah, kalau p-value kurang dari alpha, maka ini H0 itu ditolak. Nah, H0 ditolak berarti H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh waktu terhadap jarak yang dibutuhkan. Nah, untuk analisis independent sample t-test itu seperti itu untuk output SPSS dan jarak. Nah, untuk yang lainnya nanti kalian bisa mengerjakan sendiri.
Oke, setelah kita melakukan uji T, selanjutnya kita akan melakukan uji ANOVA. Nah, untuk uji ANOVA itu untuk mengetahui adakah pengaruh antara variabel dependen dan independen. Nah, untuk variabel dependennya itu energi dan jarak. Sedangkan variabel independennya itu waktu dan gender. Di sini ada 4 tabel. Nah, yang mengisi data itu kan yang paling penting untuk konsumsi energi dan jarak. Nah, di sini kan dibedakan 1 menit dan 3 menit, sedangkan di awal itu kan masih campur. Nah, makanya kita akan mengklasifikasikannya terlebih dahulu. Kembali ke sheet uji T. Nah, di sini langsung saja pada konsumsi energi kita klik pada yang waktu 1 menit, lalu tekan kontrol. Tekan kontrol, jangan dilepas, lalu klik pada bagian 1 menit, lalu Ctrl C, dan lalu kita kopikan. Kita paste. Nah, selanjutnya pada waktu 3 menit, sama kita tekan di waktu yang 3 menit, kita tekan kontrol, jangan dilepas, lalu klik pada bagian yang 3 menit. Lalu kita Ctrl C, lalu kita pastekan. Nah, itu untuk yang konsumsi energi. Selanjutnya untuk jarak. Nah, ini sama. Kita ambil, ini kan udah 1 menit, 1 menit, 3 menit, 3 menit. Jadi kita klik pada ini untuk yang 1 menit terlebih dahulu. Kita tekan kontrol. Untuk yang 1 menit, kita copy. Lalu kita pastekan. Nah, yang 3 menit sama, kita tekan di yang 3 menit, lalu kita tekan kontrol, pilih yang 3 menit, yang dilepas, lalu kita copy dan kita pastekan. Oke, ini sudah ada ringkasan, langsung saja kita kopikan. Ini untuk jarak ya teman-teman, berarti di sini 1 menit dan 3 menit. Nah, untuk yang konsumsi energi tadi, oke, kita kopikan juga, kita blok, kita copy ke uji ANOVA. Nih, diisi dalam tabel ini. Nah, di sini udah terdapat waktu nih, waktu 1 menit, 1 menit. Nah, tadi di waktu kan udah ketahuan, untuk yang waktu 1 menit itu berarti 1. Waktu 1 menit itu 1. Ya, langsung saja. Untuk yang gender itu sama. Jadi 1 menit, 1 menit itu 1. Untuk gender kan laki-laki 1, laki-laki 1, perempuan 2, perempuan 2. Nah, untuk tabel pengklasifikasiannya kita tinggal copy bagian ini. Kan 1 menit. Kita paste. Nah, yang 3 menit juga sama. Kita copy. Lalu kita pastekan. Oke, nah untuk yang konsumsi energi itu juga sama. Nah, di sini juga ini 1 menit terlebih dahulu. Kita paste dan 3 menit. Nah, oke, kita sudah selesai membuat data dalam uji ANOVA-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita ke SPSS-nya. Nah, untuk di SPSS sendiri nanti kita kan ini ada 2, konsumsi energi dan jarak. Oke, kita ke konsumsi energi. Kita mencoba untuk konsumsi energinya. Oke, kita ke sini, file, new, data. Nah, untuk di variabel view itu ada 3, berarti ada waktu, ada gender, dan konsumsi energi.
konsumsi energi. Di SPSS menggunakan underscore ya, tidak bisa menggunakan spasi. Nah, di sini untuk desimal waktu kita bikin 0, gender kita bikin 0, dan konsumsi energi tetap 2. Nah, ini sama menggunakan nominal, ini menggunakan nominal dan menggunakan scale. Nah, di values jangan lupa kita isi untuk waktu, itu berarti waktu underscore 1 menit. Dan waktu underscore 2 menit. 3 menit ya, maaf. Nah, kita oke. Untuk gender, kita untuk 1 tadi kita laki-laki, kita add. Untuk yang kedua itu perempuan, kita add. Oke, lalu kita klik OK. Kita ke data view. Ini udah ada kolomnya waktu, gender, dan konsumsi energi. Oke, kita kembali ke Excel. Berarti yang ini waktu, gender, dan energi. Kita blok. Lalu kita kopikan. Dan kita paste sini. Nah, kan udah langsung ya laki-laki, perempuan. Nah, selanjutnya kita klik analyze, lalu general linear model nih. Nah, kita pilih univariate karena ada 2 variabel, yaitu waktu dan gender. Kita klik. Nah, untuk dependent itu kita masukkan konsumsi energinya. Untuk fixed ini kita masukkan waktu dan gender. Nah, selanjutnya klik pada option. Nah, untuk option, kita kan akan menguji secara keseluruhan atau tiga-tiganya. Jadi kita akan memilih overall. Oke, selanjutnya kita klik. Nah, sebelumnya nih kita lihat dulu signifikansi levelnya udah 0,05 belum. Nah, kalau udah kita klik continuous. Kita klik continuous. Oke. Langsung saja kita klik OK. Nah, ini kan sudah ada output dari uji ANOVA-nya. Nah, ini yang kita pakai itu test of between subject effect. Nah, kita copy. Ini kita pastekan. Nah, di sini kan udah ada untuk waktu, gender, dan waktu sama gender. Nah, untuk uji ANOVA ini, kita akan untuk mengetahui adakah pengaruh antara variabel dependent dan independennya. Nah, di sini nanti kita yang pertama itu tentang pengaruh waktu terhadap konsumsi energi, gender terhadap konsumsi energi. Tadi kan untuk dependennya itu konsumsi energi dan jarak. Nah, kita tadi menganalisis tentang yang konsumsi energinya, berarti waktu terhadap konsumsi energi itu gimana, dan gender terhadap konsumsi energi itu gimana, dan gender dan waktu terhadap konsumsi energi itu bagaimana. Nah, untuk H0 sendiri itu bunyinya tidak ada pengaruh positif faktor waktu terhadap konsumsi energi. H1-nya itu terdapat pengaruh positif antara faktor dan konsumsi energi. Nah, oke, kita langsung saja di sini ya. Kita tetap menggunakan jika p-value itu lebih dari alfa, maka H0-nya itu diterima. Kita tulis saja tadi taraf signifikansinya 0,05. Nah, di sini kita lihat di nilai signya. Nah, untuk waktu itu diperoleh 0,049.
Nah, berarti 0,049 itu lebih besar dari 0,05. Berarti ditulis H0 diterima. Nah, untuk gender terhadap konsumsi energi itu alfanya diperoleh nilai p-value 0,1,94. Itu berarti lebih besar dari alfa, berarti H0 diterima. Untuk waktu gender terhadap konsumsi energi itu diperoleh nilai p-value 0,881 yang berarti lebih besar dari 0,05. Berarti juga H0 diterima. Nah, untuk analisisnya sendiri nih, berarti untuk waktu terhadap konsumsi energi berdasarkan pengolahan data di atas diperoleh p-value tadi 0,49, nilai alfa 0,05, maka p-value lebih dari alfa, lebih besar alfa sehingga H0 diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh positif faktor waktu terhadap konsumsi energi. Jadi tidak ada pengaruh positif antara waktu dan energi. Nah, untuk yang konsumsi energi, gender konsumsi energi dan gender waktu terhadap konsumsi energi sama ya teman-teman untuk analisisnya. Oke, nah tadi kan ada 2 tabel nih. Nah, jadi nanti kalian akan menganalisis juga untuk yang waktu gender terhadap jaraknya. Oke, sekian pengolahan data dari fisiologi. Terima kasih.